Hari ini saya akan menyampaikan fadilah, keutamaan tentang nisfu Sya'ban. Kita tahu bahwa sebentar lagi malam Senin ini adalah waktu kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Nah, artinya nisfu Sya'ban ini amal terangkat, amal disampaikan menjadi catatan tersendiri. Nah, tentunya banyak fadilah keutamaan. Tapi ada beberapa orang yang tidak akan mendapatkan keutamaan nisfu Sya'ban karena tentunya dari perbuatan dari pribadi orang itu sendiri. Makanya saya petikkan sebuah hadis, tentunya agak panjang, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibrailu alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Datang kepadaku, kata Nabi. Atani, datang kepadaku. Siapa? Jibrailu, malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kalau sampean dan saya jangan berharap didatangi malaikat Jibril. Kalau didatangi malaikat maut pasti. Nah, makanya di sini malaikat maut karena mau nyabut nyawa kita. Tapi Rasulullah ini didatangi malaikat Jibril pada lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam separuh, berarti malam 15 dari bulan Sya'ban. Waqala, dan malaikat ini berkata, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, hadhil lailatu tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama'. Artinya begini, waqala, dan berkata yang namanya malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tuftahu fiha, dibuka di malam Lailat Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban maksudnya. Tuftahu, dibuka di dalamnya abwabus sama, pintu langit ini dibuka oleh Allah. Wa abwabur rahmah, dan pintu rahmat dibuka. Nah, ingat, ini jadi satu renungan bagi kita bahwa di malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Kemudian Jibril nyuruh, fakum wasolli, ngateko siro, berdirilah kamu, wasolli, dan sholawat, dan sholatlah engkau. Warfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa yadaika, dan angkat tanganmu, ilas sama. Artinya Rasulullah disuruh tidak tidur, disuruh wiritan, disuruh banyak mohon kepada Allah. Fakultu, maka saya berkata, Nabi ini maksudnya yang berkata kepada Jibril, ya Jibrailu, wahai Jibril, ma hadhil laila, malam ini malam apa yang dimaksud? Baru faqolah, maka berkata Jibril, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'atin babi minar rahmah wal maghfirah. Kata malaikat Jibril, malam ini dibuka, di dalam malam ini salasumi'atin, 300 pintu minar rahmah, pintu rahmat ini dibuka sebanyak 300, wal maghfirah, pintu rahmat dibuka, pintu ampunan dibuka sebanyak 300 pintu ini dibuka. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, makanya di nisfu Sya'ban ini mulailah. Sebelumnya tentunya amal ini harus semangat. Semangat dari sebelumnya, karena mau diangkat ini perbanyak. Nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini kan diperbanyak sholawat. Kalau Rajab perbanyak istighfar. Nah, kalau Ramadan ya tentunya puasa dan qiyamul lail, baik itu mau
tarawih, darusan dan sebagainya. Tapi diawali dari Rajab. Kalau orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya dari Rajab, Sya'ban, Ramadan ini sudah bagus. Nah, kalau di Rajabnya malas, di Sya'bannya aras-arasan, di malam tarawih, di malam Ramadan rotok di pateng-pateng nih, ya juga tidak bisa. Karena apa? Ini 3 bulan ini harus jadi startnya, mulai awal perbuatan baik. Nah di sini Jibril mengatakan bahwa dibuka 300 pintu rahmat dan ampunan. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusrika billah syai'an. Fayaghfirullahu, maka Allah mengampuni. Maka Allah mengampuni li jami'i man lam tusrik, kepada semua orang la yusriku, yang tidak melakukan syirik orang itu billahi, kepada Allah, syai'an, dengan sesuatu, illa man kana. Nah ini orang kalau tidak melakukan syirik kepada Allah, ini akan diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban, akan mendapat rahmat dan akan mendapat ampunan, kecuali orang yang tidak mendapat ampunan di saat malam nisfu Sya'ban pertama, sakhiron, illa mangkana, illa kecuali man ada, karena orang, yaitu sakhirat, jadi tukang sihir. Pertama, tukang sihir ini tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Nah, tentunya sihir paranormal sekarang. Tapi itu bukan sihir. Sihir ini tukang santet yang senang ganggu orang, baik apa saja. Nah, ini tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, kahinan au kahinan. Kahinan ini adalah tukang ramal. Kan ada meramal masa depan tapi orangnya tidak soleh, karena dia cuman pandai. Kan banyak paranormal sekarang kan bisa membaca Indonesia ke depan, bisa membaca ini, gayanya istilahnya indigo dan sebagainya. Nah ini kalau yang tidak jelas macam itu, ini juga tidak diampuni dosanya. Kadang-kadang tukang ramal kan begitu. Lain kalau orang yang soleh, karena ada hadis Rasulullah, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada telepatinya orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini beda. Kalau tanya dengan dukun, saya kerja apa Pak? Oh sampean cocoknya kerjanya di laut. Di laut cari ikan apa, cari unda? Cari ikan hiu biar sekalian ditelan mentah-mentah. Nah, ini kan salah alamat. Nah, makanya tukang ramal ini resiko kalau tidak soleh. Nah makanya tukang ramal ini tidak diampuni. Yang ketiga, au musyahinan, orang yang saling bermusuhan. Orang yang bermusuhan, saudara antar saudara dengan keluarga yang lain, atau dengan tetangga yang saat itu tidak saling memaafkan. Nah mulai sebelum nisfu Sya'ban, kalau ada orang yang tidak akur dengan saudara, dengan tetangga, nah ini tolong cari saling memaafkan. Karena apa? Ini adalah kualitas kita, nanti amal kita diijabah oleh Allah. Suami dengan istri, istri dengan suaminya. Jangan mentang-mentang suami lalu tidak minta maaf kepada istrinya. Nah ini kadang-kadang risiko, yang salah suaminya, yang benar istrinya, tapi kita egosentris, sombong, mentang-mentang. Nah di sini pentingnya bahwa saling bermusuhan ini adalah penghambat, jadi dinding untuk diterima amal baiknya. Yang selanjutnya, aumud mina khomrin, orang yang terikat dengan minuman keras, pemabuk, yang suka teler. Nah ini juga tidak diampuni kalau sebelumnya tidak cepat taubat kepada Allah. Pas nisfu Sya'ban orang maghrib baca Yasin 3 kali, dia juga membaca brandy habis 3 botol. Nah,
Ini resiko. Seharusnya yasinan, dia minum arak tua dan sebagainya yang menyebabkan teler, mabuk. Nah ini juga menyebabkan terhalang untuk mendapatkan 300 rahmat, 300 rahmat yang diturunkan oleh Allah. Nah di sini. Yang selanjutnya, au musiran ala zina, orang yang melakukan perzinahan, biasa melakukan zina, melakukan hal-hal yang tidak sah di luar suami istri. Kalau orang Jawa Timur bilang senuk, kalau di Bali bilang noknyen, nah, di Bali. Nah ini resiko. Kalau tidak cepat taubat minta ampun kepada Allah, banyak baca istighfar, taubatan nasuha, ini jadi dinding penyebab dia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Nah, ini kan hati-hati banyak hal. Yang selanjutnya, wa akilan riba, orang yang makan riba. Riba itu bukan berbicara perbankan, tidak. Riba itu bahasa riba, rentenir, yang sifatnya bank pelecet, bank PDW, bank yang main robek-robek kertas itu. Karena hukum Islam kalau masalah perbankan itu kan ada 3. Itu nggak perlu kita bahas. Karena ulama-ulama yang top-top sudah bahas. Kita yang ceketer itu jangan bahas yang kesana lagi. Itu sudah ulama top. Ini adalah bank jalanan yang dilakukan oleh orang pribadi yang ngaku punya duit, rentenir. Nah ini yang tidak boleh, ini yang pemakan riba. Karena musim Covid, daripada saya tidak makan, lebih saya cari uang riba. Nah ini jangan larinya ke sana karena akibatnya. Yang selanjutnya, au akal walidaini, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah ini hati-hati, orang yang durhaka kepada orang tua saat begini orang tuanya hidup atau yang saat meninggal ini tetap datangi, kita baca istighfar, kita baca kulhu. Kalau baca kulhu di kuburan itu 11 kali. Kita hadiahkan ke ahli kubur, ini kita dapat pahala sejumlah orang yang ada di kuburan. Itu kulhu 11. Saya maunya baca Yasin 100 kali, monggo saja, tidak apa, kalau kuat. Atau mau baca tahlil 1000 kali, silahkan. Kadang-kadang kan malas, aras-arasan, itu sifat manusia. Cukup mantap kalau baca kulhu 11 kali dihadiahkan, enak. Pakai bahasa Indonesia bisa, ya Allah, saya hadiahkan kulhu 11 kali ini untuk orang tua saya dan semua ahli kubur, bisa. Atau pakai Allahumma taqabbal awsil sawaba ma qara'nahu min suratil ikhlas ila ruhi abi atau ummi wali jami'il muslimin fi hadhil maqbaro misalnya. Itu boleh-boleh saja. Artinya orang yang durhaka kepada orang tua ini tidak akan mendapat jaminan terhadap rahmat dan ampunan Allah. Yang selanjutnya, au nammamah, orang yang senang atau orang namimah. Namimah ini tukang fitnah, tukang ngomong ke barat A, ngomong ke timur A. Orang yang kadang-kadang barengan ngopi bisa berkelahi gara-gara fitnah yang disebarluaskan. Nah ini tidak akan mendapatkan jaminan untuk ampunan dan rahmat dari Allah. Makanya jadi tukang fitnah, tukang omongan-omongan barat disampaikan ke timur, omongan timur disampaikan ke selatan. Ini adalah resiko tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, auqati ar-rahimi, orang yang memutus silaturahmi. Nah ini tidak boleh. Apalagi tadinya bagus sama bagus, lalu karena masalah duit, lalu dia putus berkeluarga, putus silaturahmi. Nah ini yang tidak boleh.
Masalah duit kadang-kadang bukan duit banyak, kadang-kadang duit 10.000, gara-gara duit utang kurang 10.000, tadi mentale hati sampai ngomong gak karuan, akhirnya saudaranya yang satu putus. Nah ini jangan sampai, ini tidak ada jaminan nanti untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah artinya dengan pesan-pesan Jibril ini kan pesannya Jibril kepada Rasulullah. Nah dengan pesannya Jibril, fa inna haula'i la yukfaru lakum hatta yatubu wa yatruku. Fa inna, maka sesungguhnya haula'i, mereka, la yukfaru lakum, mereka tidak bakal diampuni oleh Allah hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat kepada Allah, wa yatruku, dan meninggalkan hal-hal tersebut tadi. Fakharaja, maka keluar an-nabi, siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fasollah, Nabi setelah disampaikan hal begitu oleh Jibril, Nabi keluar, lalu Nabi fasollah wa baka fi sujudihi, Nabi sholat, lalu Nabi nangis di dalam tempat sujudnya. Nangisnya Nabi ini bukan cengeng, nangisnya Nabi bukan gembeng, tapi nangisnya Nabi memikirkan umatnya. Bagaimana umat yang senang berzina, bagaimana umat yang durhaka pada orang tuanya tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ini yang ditangisi Nabi. Kalau sampean dan saya nangis, paling karena bojo ngamuk, anak ngamuk, atau terakhir karena kan duit-duit. Nah ini umum. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dalam sujudnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sahatika wa la ukhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Itu doanya Nabi yang juga untuk umatnya. Saking sayangnya Nabi kepada kita, saking cintanya Nabi kepada kita. Lalu dibalik, seberapa cinta kita kepada Nabi, seberapa sayang kita kepada Nabi. Makanya sebelum nisfu Sa'ban ini kita lakukan atau kita mendapatkan fadilahnya, mari kita lakukan yang tadi, yang bermusuhan saling memaafkan, yang pernah menjatuhkan nama teman kita saling memaafkan. Kemudian kita lakukan doa-doa dengan banyak membaca sholawat, agar di malam nisfu Sa'ban kita diijabah oleh Allah dan mendapat ampunan dan mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita semua selalu diijabah doa-doa kita dan selalu mendapat ampunan dan rahmat dari Allah, dan dapat bagian yang 300 rahmat yang dirunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.